Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya di Daus Channel. Dan kali ini kita akan membahas tentang pertandingan Arema FC berhadapan dengan Persebaya Surabaya. Arema FC bisa mengalami kekalahan apabila tidak melakukan dua hal penting pada pertandingan menghadapi Persebaya Surabaya yang akan berlangsung beberapa jam ke depan. Kalau saya tidak salah, pada pukul 20:45 waktu Indonesia bagian Barat, kawan-kawan. Tepatnya pada hari Sabtu hari ini. Nah, Arema menurut saya bisa mengalami kekalahan apabila tidak melakukan dua hal yang menurut saya sangat penting untuk diperhatikan ketika berhadapan dengan Persebaya Surabaya. Ya, yang pertama adalah Arema harus mampu melakukan ataupun membendung serangan balik dari Persebaya Surabaya yang memang mengandalkan kecepatan. Kita tahu di Persebaya ada Marukawa, kemudian juga ada Wixon, pemain asing mereka yang sedang produktif. Dan Marukawa juga pemain yang sangat sering menciptakan assist, bahkan menciptakan gol. Ini tentu akan menjadi sebuah ancaman yang begitu serius bagi lini pertahanan ataupun lini tengah Arema FC maupun sang penjaga gawang Arema, yaitu Adilson Maringa. Tentu Persebaya akan mengambil momentum karena pada pertandingan terakhir pun mereka bisa mengalahkan Persiraja Banda Aceh dengan skor meyakinkan, yaitu 2-0. Ya, makanya saya katakan di awal, Arema FC jika tidak ingin kalah, ini saya tegaskan, maka harus memperhatikan dan memperhitungkan cara Persebaya Surabaya dalam melakukan serangan balik yang sangat luar biasa. Sementara tipikal permainan Arema FC dalam beberapa pertandingan terakhir juga cenderung lebih menunggu, lebih mengedepankan serangan balik, ya, melakukan counter attack. Dan ini juga yang dilakukan oleh Persebaya ketika berhadapan dengan beberapa tim yang memang kekuatannya seimbang dengan mereka. Oleh karena itu adalah poin yang pertama, bahwa Arema FC harus mampu membendung serangan balik dari Persebaya Surabaya, kawan-kawan. Ya, kawan-kawan nanti bisa menyaksikan setelah saya bicara seperti ini, apakah betul yang saya bicarakan atau hanya sebatas ngomong doang, bacot doang, ya. Nanti kawan-kawan bisa buktikan sendiri pada pertandingan yang nanti akan dimulai pada pukul 20:45 waktu Indonesia bagian Barat. Kawan-kawan bisa nonton live juga nanti di di video.com streaming, kemudian juga ada di Indosiar kalau saya tidak salah, ya. Nanti kawan-kawan bisa nonton live, ya. Nah, itu adalah yang pertama. Kenapa harus melakukan dan mencoba menghentikan serangan balik dari Persebaya Surabaya, ya kan? Kawan-kawan tentu bertanya, siapa sih yang bisa diandalkan dalam mencoba menghentikan serangan balik oleh Persebaya Surabaya? Ya, saya bicara lagi solusinya sekarang. Untuk menghentikan serangan balik dari anak-anak Persebaya Surabaya, tentu Arema FC harus mengandalkan kekuatan di lini tengah. Karena untuk memutus rantai serangan balik yang pertama adalah di lini tengah tetap. Ya, siapa di lini tengah? Yaitu ada Dendi Santoso dan juga Hanif Syahbandi, dan kemudian juga ada Renzi Yamaguchi. Tapi saya ingin berbicara dulu peran dari seorang Hanif Syahbandi. Saya melihat bahwa Hanif Syahbandi ini mampu mengganggu konsentrasi, ya, mengganggu konsentrasi dari pemain Persebaya. Dia punya mental seperti itu untuk mengganggu. Apakah itu dengan body chest-nya, tackle-nya, ya, apakah itu dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran ringan, itu akan mengganggu konsentrasi dari pemain Persebaya Surabaya. Kemudian ada Renzi Yamaguchi yang sejauh ini merupakan pemain yang tersukses melakukan tackle, ya, mengambil bola melalui tackle. Ini sangat baik, ya. Bahkan Renzi sangat sering melakukan sapu bersih dengan tackle-nya yang sangat luar biasa, dan dia tidak melakukan pelanggaran. Ini perlu menjadi catatan juga bagi Persebaya Surabaya. Ya, jadi dua kekuatan pemain ini bisa dimaksimalkan, kemudian juga dibantu oleh kecepatan yang dimiliki oleh Dendi Santoso. Nah, untuk urusan kecepatan, Arema FC di stopper tentu bisa mengandalkan Bagas Adi. Ya, untuk urusan kecepatan. Tapi untuk urusan pengalaman, feeling football, penempatan posisi, Arema FC memiliki Sergio Silva yang saya lihat dalam beberapa pertandingan terakhir posisinya selalu tepat untuk mengantisipasi bola crossing dari sayap pemain lawan. Apakah itu dari kiri, apakah itu dari sebelah kanan. Dan Sergio Silva memiliki feeling yang cukup baik dengan menempatkan posisinya ketika berduel dengan striker lawan. Ya, itu yang harus diperhatikan. Itu adalah yang pertama, mengantisipasi serangan balik yang dimiliki oleh Persebaya Surabaya. Yang kedua, Arema FC jangan main bertahan. Arema FC harus main tanpa beban.
Ya, jangan memikirkan ini jangan kalah ya, jangan mencoba mempertahankan rekor terbaik, jangan. Main saja enjoy tanpa beban. Kenapa? Karena ketika Arema FC bertahan, saya melihat itu adalah peluang bagi Persebaya Surabaya menciptakan gol itu akan jauh lebih besar. Nanti bisa kita buktikan perkataan saya ini apakah betul, apakah salah. Ya, saya melihat ketika Arema bertahan, tim lawan justru kayaknya lebih mudah untuk menembus pertahanan. Dan sebaliknya, ketika Arema menyerang, itu lebih efektif. Itu membuat lawan berpikir dua kali, apakah harus melakukan serangan balik atau mengikuti irama permainan dari Arema FC. Makanya ada pepatah yang mengatakan bahwa bertahan terbaik adalah menyerang. Ya, saya kira kawan-kawan semua pasti setuju. Bertahan terbaik adalah dengan cara menyerang. Dan Arema harus berani melakukan itu. Harus berani menguasai bola lebih lama di lini tengah. Makanya saya katakan Arema harus berani menyerang dari awal mulainya pertandingan. Jangan memberi celah pemain Persebaya Surabaya mengambil bola terlalu lama atau menguasai bola terlalu lama. Karena kita tahu bahwa di Persebaya Surabaya mereka ada Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya ini bisa mengatur ritme permainan, bisa mendribling bola hingga mendekati kotak penalti lawan. Ini adalah catatan yang penting bagi Arema FC. Ketika kita melihat Ricky Kambuaya memegang bola, ketika temannya tidak ada yang memberi ruang, yang membuka ruang, maka dia akan mengambil inisiatif mendribling bola hingga ke dalam kotak penalti lawan ataupun mendekati kotak penalti lawan. Ini sangat berbahaya. Ricky Kambuaya tinggal menyerahkan bola kepada Marukawa ataupun Wixon untuk menyelesaikan umpan dari dia. Ini sangat berbahaya. Makanya saya katakan lini tengah Hanif Sabandi dan Rensi Yamaguchi punya peran penting dalam pertandingan ini. Kalau di lini depan saya melihat justru Arema sudah lumayan oke, ya, bisa mengandalkan kecepatan Yudo, kemudian Fortes dan juga M. Rafli. Saya berharap Arema menurunkan M. Rafli sejak menit pertama. Ya, jangan dicadangkan. Dedik Setiawan coba diberi kepercayaan di babak kedua saja. Lihat keadaan dulu. Karena pemain seperti Dedik saya lihat sudah terlalu banyak menyia-nyiakan peluang. Memang pergerakannya harus kita akui cukup bagus dan mengganggu konsentrasi dari bek lawan. Saya akui itu sangat bagus Dedik Setiawan. Tapi coba diberi kesempatan. Siapa tahu dengan mencadangkan dia, ke depan dia bisa lebih termotivasi untuk membuktikan dirinya lebih layak lagi untuk menjadi pemain inti di Arema FC. Ya, coba berikan dulu untuk M. Rafli. M. Rafli di depan, ya. Kalau Fortes bisa main di sayap sebelah kanan dan kemudian ada Yudo di sebelah kiri, ya. Fortes akan dibantu oleh Dendi Senotso di sebelah kanan, kemudian di tengah ada Rensi Yamaguchi dan juga Hanif Syahbandi yang siap mengontrol kedalaman skuad dari Arema FC. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dua hal penting. Yang pertama harus membendung serangan balik dari Persebaya Surabaya, dan yang kedua adalah harus lebih berani menekan daripada memilih bertahan. Apalagi setelah unggul mereka bertahan, dan itu akan sangat saya sayangkan. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kawan-kawan sependapat, dan jangan lupa saksikan pertandingannya pada hari ini 6 November 2021 pukul 20:45 waktu Indonesia bagian barat, ya. Nanti kalau ada link live-nya saya lampirkan di deskripsi video ini. Teman-teman semuanya jangan lupa like, subscribe agar saya semakin semangat bikin konten seputar Arema FC ataupun klub-klub Liga 1 yang lainnya. Terima kasih banyak, sukses selalu, ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam olahraga.